Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan sehingga bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah hafal bukan? Doa belajar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islamni dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut Allah akan memudahkan kita dalam menangkap dan mempelajari ilmu pengetahuan. Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam dari istrinya yang bernama Rahil. Dari pernikahannya dengan Rahil, lahir 2 orang anak laki-laki, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yakub juga memiliki anak-anak dari istri yang lain. Mereka adalah 10 orang laki-laki yang memiliki tubuh besar dan kuat. Pada suatu malam, Yusuf kecil bermimpi dalam tidurnya. Wah, ya Allah, mimpi apa aku semalam? Tampak seperti nyata. Wahai ayah, ada yang ingin aku ceritakan kepadamu. Apa itu wahai Yusuf? Bicaralah dengan tenang. Jadi, semalam aku bermimpi. Mimpi itu tampak seperti sebuah isyarat. Apakah engkau bisa menafsirkan mimpi itu, wahai ayah? Memangnya apa yang engkau mimpikan semalam, wahai anakku? Sesungguhnya, aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nabi Yakub terdiam mendengarkan cerita Yusuf dan kemudian tersenyum. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar atau untuk membinasakanmu. Sesungguhnya, syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Mimpi Yusuf tersebut merupakan sebuah isyarat kenabian, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 6. Setelah peristiwa itu, kecintaannya kepada Yusuf semakin bertambah. Ia sadar bahwa Yusuf kelak akan meneruskan perjuangan dakwahnya. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan rapat rahasia. Mereka mencari cara untuk memisahkan Nabi Yakub dengan Yusuf. Malam hari itu juga, perwakilan dari kakak-kakak Yusuf menghadap kepada Nabi Yakub. Wahai ayah, kami ada satu permintaan. Bolehkah kami mengajak Yusuf pergi untuk bermain besok? Untuk apa mengajak Yusuf? Dia masih kecil. Wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan darinya. Sebenarnya timbul kecurigaan di dalam benak Nabi Yakub. Beliau merasa ada yang aneh dengan ajakan yang tiba-tiba ini. Sebenarnya ayah berat untuk melepaskan Yusuf bersama kalian. Biarkanlah ia pergi bersama kami besok pagi, agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Baiklah, kalau begitu, aku izinkan Yusuf ikut bersama kalian. Jaga diri kalian baik-baik. Keesokan harinya, Semoga Allah SWT selalu menjaga anak-anakku dimanapun mereka berada. Yusuf sangat berhati mulia. Tidak ada prasangka buruk dalam hatinya, bahwasanya saudara-saudaranya telah menyiapkan rencana jahat. Perjalanan tiba-tiba berhenti. Belum selesai Yusuf membela dirinya, kakak-kakaknya memasukkannya ke dalam sumur. Kak, tolong!
Rasakan kau. Selamat tinggal adikku tersayang. Sekarang kita tinggal bawa baju Yusuf ini dengan lumuran darah kambing agar ayah percaya bahwa Yusuf telah meninggal dimakan serigala. Baik, ayo kita segera pergi dari tempat ini sebelum ada orang lain yang melihat. Ayo. Pada kisah ini, kakak-kakak Yusuf mengabarkan kebohongan terhadap ayah mereka, yaitu Nabi Yakub. Mereka mengatakan bahwa Yusuf telah meninggal dan dimakan oleh serigala. Padahal yang sebenarnya, mereka telah mencelakai Yusuf dengan mendorongnya sampai jatuh ke dalam sumur. Namun berkat kesabaran Yusuf dan atas izin Allah, akhirnya Yusuf dapat selamat keluar dari sumur. Sementara itu, keadaan Yusuf semakin mengenaskan. Meskipun begitu, Yusuf tetap sabar dan terus berdoa kepada Allah. Berkat kesabarannya, Allah menolong Yusuf dari sumur lewat perantara para musafir. Para musafir itu bersama-sama menolong Yusuf keluar dari sumur. Setelah kenyang meneguk air sumur, mereka meneruskan perjalanan. Sedangkan Yusuf ikut serta bersama. Ramai sekali pasar ini. Wahai saudaraku, sepertinya anak muda ini dapat kita jual di sini. Ya, aku sedang mencari siapa kira-kira pembeli yang cocok. Wahai Al-Aziz, aku perhatikan dari tadi. Sepertinya engkau sedang mencari sesuatu. Aku punya seorang budak. Dia anak muda yang tampan. Siapa tahu engkau berminat mempekerjakannya di rumahmu. Biarkan aku melihatnya dulu. Kemudian musafir itu mengajak Al-Aziz menemui Yusuf di rombongannya. Pada saat melihat Yusuf, muncul rasa senang dalam hati Al-Aziz. Tanpa banyak berpikir, beliau menerima tawanan musafir. Terima kasih Al-Aziz. Sekarang anak muda ini menjadi milikmu. Sama-sama. Wahai anak muda, siapakah namamu? Namaku Yusuf. Sebuah nama yang indah. Sekarang engkau Yusuf, ikutlah bersamaku. Akhirnya Yusuf dibawa pulang oleh Al-Aziz bersama para pengawalnya. Selama perjalanan, dalam hati Yusuf selalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan atas hal-hal yang akan menimpanya nanti. Raja Mesir sedang gelisah dalam tidurnya. Beliau bermimpi tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sang raja berencana untuk mengadakan pertemuan dengan para penasihat kerajaan, berharap muncul solusi untuk mimpi yang mengusik pikirannya beberapa hari ini. Keesokan harinya, penasihat kerajaan datang bersama paranormal dan ahli ramal. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Para tamu yang hadir mendengarkan penjelasan raja dengan seksama. Setelah sekian lama berpikir, belum ada satupun kalimat keluar dari mulut mereka. Kemudian raja meneruskan penjelasannya. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpinya. Pelayan kerajaan masuk membawa minuman. Kebetulan pelayan itu adalah teman akrab Nabi Yusuf saat berada di dalam penjara. Semua orang yang ada di tempat itu terdiam, sampai akhirnya si pelayan buka suara. Wahai raja, bolehkah saya ikut bicara dalam masalah ini? Hah? Kamu bisa menakbirkan mimpiku, wahai pelayan? Sang raja tidak menyangka bahwa pelayannya ini dapat menakbirkan mimpinya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh pelayan. Ia menceritakan secara detail tentang kepandaian Yusuf dalam menakbirkan mimpi. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga pergilah engkau menemui Yusuf dan tanyakan kepadanya terkait takbir mimpiku. Siap, segera saya laksanakan wahai raja. Suasana di penjara. Wahai Yusuf Nabiullah, maafkan aku baru bisa menemuimu sekarang. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut mimpi sang raja dan perihal kebebasan dirimu. Apa mimpi raja itu?
coba bicaralah dengan pelan dan jelas, wahai saudaraku. Wahai Yusuf, orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu sehingga mereka mengetahuinya. Kemudian Nabi Yusuf berdoa sejenak. Lalu beliau baru menjawab, Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Oh, jadi begitu. Maafkan aku memotong. Lanjutkan penjelasan, wahai Yusuf. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Kemudian pelayan itu bergegas kembali ke istana dan menceritakan kepada raja terkait takbir mimpinya. Raja pun terlihat sangat puas mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf yang disampaikan oleh pelayannya. Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku. Siap, laksanakan. Diceritakan bahwa setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, raja mengangkat beliau menjadi bendaharawan Mesir. Setelah 7 tahun berlalu, negeri Mesir yang awalnya subur berubah menjadi kering. Mimpi raja tentang musim paceklik yang melanda daerah Mesir selama 7 tahun itu nyata terjadi. Takbir mimpi Nabi Yusuf tidak pernah meleset. Sebagai orang yang telah mengetahui paceklik akan terjadi, Nabi Yusuf tidak tinggal diam. Beliau telah menyiapkan strategi agar kebutuhan pangan semua penduduk tercukupi. Keberhasilan Nabi Yusuf dalam mengumpulkan persediaan makanan di musim sebelumnya membuat para penduduk yang tinggal di pelosok Mesir berdatangan. Mereka juga menginginkan jatah gandum untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara itu di tempat lain, paceklik juga melanda daerah Kan'an, kawasan tempat tinggal ayah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayo selanjutnya, maju ke depan. Baik. Rombongan kalian banyak sekali. Memangnya dari mana asal kalian? Kami berasal dari Kan'an. Wah, jauh juga ya ternyata. Nabi Yusuf melihat kakak-kakaknya dari kejauhan, lalu beliau mendekati rombongan itu. Nabi Yusuf dan rombongan dari Kan'an saling bertatapan. Namun sepertinya tidak ada yang menyadari bahwa orang yang berada di depannya adalah Yusuf, saudaranya sendiri. Berapa jumlah anggota keluarga kalian? Sebenarnya kami tinggal ber-12 orang bersama seorang ayah. Namun malangnya satu adik kami pergi dan hilang di padang Sahara. Sedangkan satunya lagi tinggal di rumah menjaga ayah kami yang sudah tua. Jadi, masih ada satu saudara kalian yang tidak ikut mengambil jatah makanannya? Itu karena ia bertugas menjaga ayah kami yang sedang sakit-sakit di rumah. Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan gandum dan aku adalah sebaik-baik penerima tamu? Sepertinya akan sulit untuk... Jikalau kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat gandum lagi daripadaku, dan jangan kamu mendekatiku. Sebenarnya kakak-kakak Yusuf merasa ragu untuk bisa membawa Bunyamin ke Mesir, karena Nabi Yakub pasti tidak akan mengizinkannya. Namun di sisi lain, mereka tidak ingin pembesar Mesir mencabut jatah gandumnya. Kepulangan para kakak-kakak Yusuf disambut gembira oleh Nabi Yakub dan Bunyamin. Apalagi mereka pulang dengan selamat dan membawa banyak bahan makanan dari Mesir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kalian pulang juga anak-anakku. Wahai ayah, jangan mengkhawatirkan keadaan kami, karena ada Al-Wali yang selalu melindungi setiap langkah kami. Maha suci Allah, Tuhan pelindung makhluknya. Setelah duduk melepas lelah, salah satu kakak Yusuf teringat akan pesan Tuan Pembesar Mesir untuk mengajak Bunyamin dalam perjalanan selanjutnya.
Kalian ini sedang berdebat tentang apa? Kenapa bicara sampai berbisik-bisik? Takut ayah mendengarnya. Tidak, Ayah. Iya. Jadi begini, Ayah. Sebenarnya... Wahai ayah, kami tidak akan mendapat gandum lagi jika tidak membawa semua saudara kami. Sebab itu, biarkan Bunyamin pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat gandum. Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menjaganya. Benar sekali apa yang dikatakannya, wahai ayah. Ini adalah syarat yang diajukan oleh pembesar Mesir. Sesungguhnya dia adalah orang yang baik dan sangat dermawan. Nabi Yakub merasa heran dan keberatan dengan permintaan pembesar Mesir itu. Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu? Kecuali seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepadamu dahulu. Wahai ayah, sesungguhnya kami telah menyesal tentang itu. Nabi Yakub mulai berpikir tentang syarat dari pembesar Mesir yang menurut beliau agak aneh. Aku sekali-sekali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama-sama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Terima kasih atas izinmu, wahai ayah. Setelah beberapa minggu, persediaan makanan keluarga Yakub mulai menipis. Sekarang waktunya kakak-kakak Yusuf kembali pergi ke Mesir untuk mendapatkan gandum. Silakan masuk tuan-tuan rombongan dari Kan'an. Sebentar lagi tuan besar kami akan datang menemui kalian. Tunggu sebentar di sini. Wah, ini sungguh mewah. Terima kasih, wahai pengawal. Selamat datang para rombongan dari Kan'an. Telah lama kami menunggu kedatangan kalian. Sepertinya persediaan makanan kalian telah menipis. Benar sekali, wahai tuan. Sebelumnya, kami sangat berterima kasih dan tersanjung dengan penyambutan ini. Ini bukan apa-apa. Silakan dinikmati makanannya. Sembari menunggu para pengawal kami menyiapkan gandum, bersantailah di ruangan ini. Terima kasih banyak, wahai tuan. Ketika kakak-kakak Yusuf asyik menikmati makanan dan melepas lelah, Nabi Yusuf mendekati Bunyamin. Bisa aku bicara denganmu sebentar? Bunyamin mengikuti Yusuf keluar dari ruangan itu tanpa ada orang lain yang menyadari. Sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, wahai Bunyamin. Hah? Tidak mungkin. Apakah engkau Yusuf? Ya, benar. Aku Yusuf, kakak kandungmu yang dianggap mereka telah meninggal dunia. Wahai Yusuf, engkau masih hidup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mereka berdua melepaskan kerinduan yang mendalam. Oh iya, keberadaanku ini masih rahasia. Jadi jangan engkau beritahukan pada yang lain. Baik. Kemudian Nabi Yusuf telah mengatur strategi untuk menahan Bunyamin agar tidak ikut pulang bersama kakak-kakaknya. Hal tersebut tentu telah diketahui oleh Bunyamin. Wahai Tuan Besar, tiba saatnya kami untuk pamit. Terima kasih banyak atas jamuan makanan yang... Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Hah? Jangan menuduh sembarangan. Barang apakah yang hilang? Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya. Demi Allah, sesungguhnya kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk membuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah orang-orang yang mencuri. Tapi apa balasannya jikalau kamu betul-betul pendusta? Balasannya ialah pada siapa diketemukan barang yang hilang dalam karungnya, maka dia sendirilah balasannya tebusannya. Baiklah kalau begitu, sesuai permintaanmu, aku akan memeriksa barang bawaan kalian. Hah? Ya, benda itu yang sedang kami cari. Akhirnya, kakak-kakak Yusuf meninggalkan Mesir dengan perasaan sedih. Mereka memikirkan bagaimana perasaan Nabi Yakub jika mengetahui apa yang terjadi pada Bunyamin. Kemudian mereka menceritakan kepada ayahnya semua kejadian di Mesir, termasuk masalah tuduhan pencurian yang menimpa Bunyamin. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Nabi Yakub sangat kecewa dan sedih.
namun beliau mampu menahan amarahnya. Seketika itu juga Nabi Yakub teringat kepada Yusuf. Di dalam kamarnya, Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ujian ini. Beberapa hari telah berlalu. Wahai kakak-kakakku, ayah menyuruh kita untuk berkumpul. Baik. Hai anak-anakku, pergilah kalian. Carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Baik, Ayah. Kami akan pergi hari ini juga mencari mereka. Ketahuilah nak, ayah selalu berdoa dimanapun kalian berada. Terima kasih wahai ayah. Apa yang membawa kalian datang kemari? Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah gandum untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Benar wahai Al-Aziz, hanya engkau yang dapat menolong kami. Dan juga tolong bebaskan adik kami Bunyamin. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf berusaha mengingatkan kakak-kakaknya dengan kejadian masa lalu di antara mereka. Apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Hah? Bagaimana engkau bisa tahu? Apakah kamu benar-benar Yusuf? Benar, akulah Yusuf. Dan ini saudaraku, Bunyamin. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami dengan pertemuan ini. Wahai Yusuf, maafkan sikap kami dahulu. Kami benar-benar menyesal pernah menyelakaimu. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah berdosa. Maafkan kami, wahai Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang yang berhati besar dan lapang. Beliau memaafkan sikap kakak-kakaknya yang nyaris menghilangkan nyawanya. Wahai kakakku, pergilah engkau dengan membawa baju gamisku ini. Lalu letakkanlah di wajah ayahku. Nanti ia akan melihat kembali dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Setelah pertemuan itu, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang kembali ke rumah ayahnya sambil membawa baju gamis milik Yusuf. Aku mencium bau Yusuf. Sesungguhnya, aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menundukku pikun. Kamu masih dalam kekeliruan seperti dahulu. Ketika mendengar kedatangan anak-anaknya, hati Nabi Yakub menjadi berdebar-debar. Bismillahirrohmanirrohim. Apa ini? Kalian... Ayah dapat melihat kami? Iya, aku dapat melihatmu dengan jelas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Setelah kakak tertua Yusuf menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Nabi Yakub, berangkatlah keluarga Yakub menuju Mesir. Ayah! Yusuf anakku. Ketabahan Nabi Yakub selama ini akhirnya terbayar dengan pertemuannya kembali dengan putra kesayangannya, yaitu Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf menaikkan orang tuanya ke atas singgasana. Kemudian mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf. Wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah baik kepadaku. Demikianlah akhir kisah Nabi Yusuf alaihi salam.